dari kelompok terakhir ya. Hari ini agendanya kelompok dari presentasi terakhir. Kemudian juga nanti akan kita lanjutkan dengan eh, saya akan sharing terkait dengan sistematika PowerPoint untuk observasi. Kemudian juga berkaitan dengan artikel untuk penilaian UAS. Nanti akan saya sharing-sharing di situ. Kemudian juga saya juga akan mengecek ya, saya juga akan mengecek progres teman-teman. Mungkin jika ada kendala, kendalanya seperti apa, begitu. Kemudian ya mungkin saya sambil menggali ide-ide teman-teman berkaitan dengan observasi yang dilakukan. Biar penilaian dari teman-teman nanti semuanya bisa maksimal. Oke, kemudian untuk mempersingkat waktu, untuk moderator hari ini siapa? Saya Pak Alia. Alia. Oke, teman-teman, saya hari ini kelasnya full banget ya, full banget. Jadi mungkin kita nanti nggak selesai sampai 10.50, mungkin ya 10.15 lah ya, 10.20 eh, kita selesaikan gitu. Oke, silakan Alia untuk Baik, dimulai. Pak. Untuk teman-teman presentasi, apakah sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati, Bapak Dr. Muhammad Sofwan Effendi, MED, dan Bapak Maulana Amirul Adha, MPD. Perkenalkan, saya Ali Lutfia dari kelompok 1 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok terakhir yaitu kelompok 12 dengan tema pengawasan dan pengendalian organisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12, yaitu yang pertama ada Alin Rahma, yang kedua ada Aliyah Putri, dan yang ketiga ada Angel Octaviana. Untuk mempersingkat waktu, kepada teman-teman presentasi, silakan dimulai. Saya serahkan kepada Alin sebagai pemateri pertama. Kepada Alin, dipersilahkan. Oke, kepada Alin sebagai pemateri pertama, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Boleh di next. Sebentar ya teman-teman, mungkin ada kendala. Udah.
Oke, teman-teman, jadi kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar dari fungsi pengawasan. Sebelum kita tahu dari konsep dasar fungsi pengawasan ini, kita harus tahu dulu apa sih pengertian pengawasan itu sendiri. Jadi, eh, pengawasan itu adalah suatu proses untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun sebuah perusahaan itu udah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya atau belum. Next. Nah, pengawasan itu sendiri itu merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang penting banget dalam melakukan suatu rencana atau program. Nah, melakukan pengawasan yang baik dan berkesinambungan itu sangat diperlukan supaya mencegah tidak tercapainya suatu tujuan dan target yang telah ditetapkan. Biasanya selain nggak tercapainya target itu, kalau misalkan kita nggak ngelakuin pengawasan secara baik dan berkesinambungan, itu biasanya perusahaan itu bisa ngalamin kerugian yang besar. Terus, untuk melakukan pengawasan yang baik dan berkesinambungan itu perlu adanya perencanaan juga struktur organisasi yang jelas. Nah, perencanaan ini dilakukan itu biasanya untuk mengetahui, apa aja yang perlu diawasin ketika nanti, kegiatan pengawasan itu sedang berlangsung. Terus juga kita bisa ngerencanain kita mau ngelihat para karyawan ini udah sesuai standar yang kita tentuin atau belum. Terus kalau misalnya, eee, kan pasti kalau dalam pengawasan itu nggak semua anggota itu bisa, atau boleh ngawasin secara langsung kan. Jadi makanya perlu adanya struktur organisasi yang jelas. Jadi hanya orang-orang yang berwenang yang bisa melakukan pengawasan tersebut. Next. Nah, konsep dasar fungsi pengawasan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada, pemantauan aktif. Pemantauan aktif ini dilakukan secara terus-menerus ketika proses operasional sedang berlangsung. Pemantauan aktif ini itu melibatkan pengumpulan data, terkait kinerja yang dilakukan selama pengawasan berlangsung. Nah, pemantauan ini itu bisa, bersifat, preventif, itu artinya itu mendeteksi potensi masalah sebelum makin menjadi serius gitu. Terus atau bisa juga bersifat korektif, yaitu kayak kita cepat menanggapi masalah yang muncul. Yang kedua ada juga udah pada tahu kalau evaluasi itu sangat penting untuk berjalannya suatu program gitu, karena evaluasi ini dilakukan itu untuk mengukur sejauh mana kinerja organisasi itu telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi itu juga bisa ngebantu kita, ngebantu organisasi itu untuk memperbaiki atau juga mengembangkan strategi yang sebelumnya itu udah ditetapkan. Terus yang ketiga itu ada tindakan korektif dan juga pencegahan. Nah, biasanya kalau ketika kegiatan operasional itu sedang berlangsung, pasti ada aja kayak nggak sesuai antara kinerja sama juga standar yang udah ditetapkan kan. Nah, itu makanya kita perlu, ngambil tindakan korektif dan juga pencegahan untuk mengembalikan proses kegiatan itu seperti semula gitu, supaya sesuai lagi dengan apa yang udah kita rencanakan. Itu tuh bisa berupa dengan, memperbaiki prosedur, terus strategi, peningkatan pelatihan, terus juga perubahan, struktur organisasi gitu. Terus yang terakhir ada komunikasi yang efektif. Ini komunikasi juga pasti penting banget karena kalau nggak ada komunikasi itu bisa jadi chaos gitu kan suatu rencana atau suatu program. Jadi komunikasi itu perlu dilakuin secara efektif dan juga kalau misalkan kita, apa namanya, ngelakuin pengawasan, kita pasti juga ada evaluasinya kan. Nah itu, hasil evaluasi itu perlu kita informasikan kepada anggota organisasi yang terlibat di program itu kan. Nah, hasil pengawasan dari evaluasi ini kita harus diinformasikan secara baik-baik dan juga jelas dan efektif agar tidak menyinggung perasaan anggotanya. Terus agar bisa,
para anggota ini atau para karyawan itu meningkatkan kinerja mereka ke depannya menjadi lebih baik. Gitu. Next. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alin yang telah memaparkan tentang konsep dasar fungsi pengawasan. Jadi, fungsi pengawasan ini sangat penting dalam manajemen ya teman-teman untuk mencapai suatu tujuan dan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada materi fungsi pengawasan dalam praktik yang akan dipaparkan oleh Aliyah. Kepada Aliyah dipersilahkan. Terima kasih moderator. Nah, sekarang ini ada materi fungsi pengawasan dalam praktik. Tujuan dari sistem pengawasan itu untuk mengidentifikasi dan mencegah kegagalan atau pelanggaran yang dapat berdampak buruk pada organisasi atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, sistem ini itu dapat digunakan untuk memonitor kinerja-kinerja dari karyawannya, menjamin kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan tertentu, mengawasi aktivitas bisnis, dan juga memberikan perlindungan terhadap kejahatan atau kekerasan. Nah, sistem pengawasan ini tuh dapat dilakukan secara manual atau juga bisa dengan menggunakan teknologi seperti kamera pengawas, sensor, atau perangkat lunak pengawasan. Dan juga penting untuk mengembangkan sistem pengawasan yang efektif dan juga efisien, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan juga tepat waktu, serta mendorong kinerja yang baik dan kepatuhan terhadap syarat dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh dari fungsi pengawasan itu sendiri. Boleh next? Nah, berikut ada beberapa fungsi pengawasan dalam praktik. Yang pertama itu memastikan kualitas produk atau layanannya. Fungsi pengawasan dapat digunakan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi itu memiliki kualitas yang diharapkan. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan melakukan inspeksi dan pengujian terhadap produk atau layanan yang dihasilkan. Yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Fungsi pengawasan ini tuh dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas operasi organisasi. Nah, pengawasan juga dapat membantu mengidentifikasi masalah atau kelemahan dalam proses operasi dan memberikan saran perbaikannya. Yang ketiga ada menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan standar. Fungsi pengawasan ini tuh dapat digunakan untuk memastikan bahwa organisasinya tuh patuh terhadap peraturan dan juga standar yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan memantau kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan standar yang relevan. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Fungsi pengawasan ini dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawannya. Pengawasan yang dilakukan secara positif dan memberikan umpan balik yang konstruktif dapat membantu meningkatkan motivasi karyawan dan kinerja karyawannya. Yang kelima, ada mencegah terjadinya penipuan atau kecurangan. Fungsi pengawasan ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya penipuan atau kecurangan dalam organisasi tersebut. Nah, pengawasan ini dapat membantu mendeteksi tindakan penipuan atau kecurangan dan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan tindakan kecurangan atau penipuan ini. Nah, yang keenam, yang terakhir ada meningkatkan keamanan kerja. Fungsi pengawasan ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan kerja dalam organisasi. Hal ini dilakukan dengan memantau keselamatan dan kesehatan kerja, serta memastikan bahwa peralatan dan fasilitas kerja aman dan sesuai standar. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alia yang telah memaparkan tentang fungsi pengawasan dalam praktik. Jadi, pengawasan dalam praktik itu juga penting untuk mencegah kegagalan atau pelanggaran yang dapat berdampak buruk pada suatu organisasi. Nah, selanjutnya ada sesi ice breaking nih, teman-teman. Sesi ice breaking ini akan dipandu oleh Alin. Kepada Alin, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Oke, teman-teman yang masih ngantuk, yang udah bosen sama materinya, langsung kita masuk ke sesi ice breaking. Jadi buat teman-teman nanti yang bisa jawab, tolong dinyalain fitur raise hand-nya ya. Terus tolong ramein ice breaking kita. Karena dapat hadiah pahala. Jadi ayo berkontribusi. Oke, langsung next. Oke, soal pertama.
sabar, belum dibacain soalnya. Tahan, ngebet amai. Jadi yang soal yang pertama, suatu proses untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun perusahaan sudah berjalan dengan lancar itu pengertian dari apa? Eh sabar, dihitung dulu, sabar. Oke, dihitung dulu ya, jangan ngebet, santai aja. Kita nggak kemana-mana kok, asik. Oke, dihitung dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, perjuangan di sini ada bunga ya, perjuangan bunga tidak sia-sia. Sepertinya langsung bunga boleh on mic aja. Jawabannya itu pengawasan. Pengawasan, yakin gak nih? Seberapa yakin? Yakin? Yakin. Oke, boleh di next. Yeay, jadi jawabannya benar ya bunga. Wih, ada konfeti. Oke, next. Oke, lanjut. Soal yang kedua. Nih ada 2 kata nih. Pada bisa nggak nih kira-kira? Jadi soal yang kedua itu bla 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 titik merupakan salah satu unsur dari konsep dasar fungsi pengawasan, yaitu dihitung lagi nih ya. Yang bisa jawab langsung resen, oke. 1, 2, 2,5. Belum. 2,5. Masih 2,5. Sabar. Santai. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Di layar saya ada yang mukanya bulat banget. Ini ada Rifki ya. Rifki dipersilakan. Evaluasi kinerja. Yakin gak nih? Agak ragu, tapi saya boleh pilih tirai 3. Oh boleh, baru pengen nawarin loh. Padahal ada penawaran amplop juga. Jadi mau Boleh sih tirai 3 kinerja. apa amplop? Oke, balik. Udah yakin belum nih? Yakin. Oke, karena udah yakin langsung aja. Next. Dugu. Yeay, benar. Terima kasih. Tidak mendapatkan zong ya. Oke, langsung next ke soal berikutnya. Tujuan dari sistem pengawasan adalah untuk mengidentifikasi dan titik-titik kegagalan atau pelanggaran yang dapat berdampak buruk pada organisasi. Dihitung lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Nggak usah kecewa gitu. Next time mungkin kita ada lagi ya. Di layar saya di sini ada Haura. Apa Haura? Boleh dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Hore Enjani dari kelompok 9. Untuk jawabannya itu mencegah. Benar nih, yakin nih? Berapa Yakin. persen yakin? Ya. 1%, 1000%? 100. Oh, 100. Oke. Kalau udah 100 boleh kali di next. Weh, benar juga. Pada keren-keren banget nih. Oke. Next, kira-kira masih ada nggak ya CCS breakingnya? Ya, ternyata udah selesai. Jadi, karena CCS breaking udah selesai, makasih teman-teman buat partisipasinya di ice breaking ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alin. Seru banget ya ice breaking-nya, teman-teman pasti udah nggak ngantuk nih. Kalau gitu, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada mempertahankan fungsi pengawasan yang akan dipaparkan oleh Angel. Kepada Angel, dipersilahkan. Materi terakhir ada mempertahankan fungsi pengawasan. Yang pertama, sistem pengawasan tradisional. Merupakan upaya mempertahankan fungsi pengawasan dengan prosedur yang berkaitan penentuan standar.
Sistem pengawasan tradisional berkaitan dengan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. Atasan pegawai mengawasi kinerja pegawai, sama halnya dengan auditor keuangan yang mengawasi kinerja divisi keuangan. Terdapat pendekatan dalam sistem pengawasan tradisional. Yang pertama yaitu pengawasan diagnostik. Pengawasan diagnostik adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer dengan menetapkan standar dan melakukan pengawasan apakah standar telah dicapai atau belum. Jika belum tercapai, maka manajer melakukan analisa penyebab yang menyebabkan standar belum tercapai untuk kemudian dilakukan upaya dengan mengambil keputusan. Yang kedua, pengawasan interaktif. Pengawasan yang dilakukan oleh manajer secara interaktif berkomunikasi dengan pegawai secara personal mengenai kegiatan dan operasional pekerjaan. Dengan komunikasi personal, ini manajer dapat mengetahui apakah jalannya perusahaan telah mencapai standar yang diinginkan atau belum. Pendekatan ini efektif untuk sumber daya manusia di perusahaan yang terdiri dari individu yang perlu didekati secara personal daripada melalui birokrasi. Yang ketiga ada pengawasan berdasarkan batasan-batasan. Pengawasan dilakukan dengan membuat aturan atau prosedur. Kemudian para pekerja harus menaati dan melaksanakan prosedur tersebut. Prosedur dijalankan untuk kegiatan terkait dengan operasional perusahaan. Aturan tersebut bisa berupa prosedur operasi standar, kode etik para pekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem pengawasan berdasarkan komitmen. Berbeda dengan pendekatan tradisional dalam sistem pengawasan, pendekatan berdasarkan komitmen lebih memilih menekankan fungsi pengawasan dari sisi internal daripada sisi eksternal. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan menciptakan sistem pengawasan kepada kesadaran dari masing-masing individu. Pengawasan lebih difokuskan oleh faktor internal dari setiap individu pekerja. Meski cara ini sulit diterapkan, tetapi introspeksi diri atau pengawasan mandiri dari setiap individu diyakini mampu mempertahankan sistem pengawasan dalam jangka waktu yang lebih lama. Para pegawai akan bekerja secara efisien dan terbiasa dengan budaya kerja mandiri. Itulah pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Angel atas pemaparan tentang mempertahankan fungsi pengawasan. Jadi di mempertahankan fungsi pengawasan ini ada dua sistem, yaitu sistem pengawasan tradisional dan sistem pengawasan berdasarkan komitmen. Oke, karena materi tadi adalah materi terakhir, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Alin. Kepada Alin, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan itu yang pengawasan itu merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun perusahaan itu sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, pengawasan ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari apa yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh menyalakan fitur raise hand-nya. Oke, langsung aja. Yang pertama di sini ada Siva. Pada Siva, silakan untuk membacakan pertanyaan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Saya Siva Nioli dari kelompok 7 izin bertanya. Tadi lagi ngebahas soal masalah pengawasan ya. Misalnya di salah satu perusahaan yang kalian pimpin dan kalian sebagai seorang manajer, ada satu kasus di mana kalian udah nginvestasiin uang buat ngelakuin pengembangan untuk keterampilan karyawan. Tapi ternyata kan harusnya kalau udah ngasih uang buat biar keterampilan karyawan yang meningkat, harusnya kan produktivitasnya meningkat kan. Tapi ternyata malah terjadi penurunan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Terus setelah dianalisis gitu, ditemukan bahwa ada banyak banget karyawan yang tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Pertanyaan saya sebagai seorang manajer,
Bagaimana menurut kalian cara agar kejadian tersebut ke depannya tidak terulang lagi? Dan bagaimana seorang manajer bisa memastikan bahwa semua karyawan mengikuti SOP yang telah ditetapkan? Terima kasih. Baik, jadi inti pertanyaannya itu adalah bagaimana nih menurut teman-teman presentasi agar kasus tersebut tidak terulang dan sebagai manajer dapat memastikan bahwa semua karyawan mengikuti SOP dengan baik. Baik, selanjutnya penanya kedua boleh nih Mas. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Nimas Koirunisa Fitri dari kelompok 5. Saya izin bertanya. Jadi tadi kan di PowerPoint sistem pengawasan tradisional itu ada dia pengawasan diagnostik, interaktif, sama berdasarkan batasan-batasannya. Nah, itu tuh kira-kira menurut menurut kalian tuh apa aja sih kekurangan dan kelebihan dari pengawasan-pengawasan ini? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya itu kelebihan dan kekurangan dari 3 pengawasan tradisional ya nih Mas. Oke, boleh selanjutnya Silvi. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk saya bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Silviani dari kelompok 9. Izin bertanya, tadi kan di PPT itu kan ada materi yang pengawasan itu ya. Pertanyaannya itu jika kalian adalah seorang manajer, bagaimana sih kalian ini seorang manajer dapat mengatasi konflik antara kebutuhan untuk memberikan otonomi kepada karyawan dan kebutuhan untuk menjaga tingkat pengawasan efektif? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya itu gimana cara mengatasi konflik antara kebutuhan untuk memberikan otonomi kepada karyawan dan kebutuhan untuk menjaga tingkat pengawasan yang efektif. Oke, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, boleh kepada teman-teman pemateri untuk berdiskusi terlebih dahulu, barulah menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, apakah teman-teman presentasi sudah berdiskusi? Sudah.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Silvi. Tadi kan pertanyaannya, jika kalian adalah seorang manajer, bagaimana kalian sebagai seorang manajer itu dapat mengatasi konflik antara kebutuhan untuk memberikan otonomi kepada karyawannya dan juga kebutuhan untuk menjaga tingkat pengawasan yang efektif. Nah, untuk mengatasi konfliknya itu, manajer dapat melibatkan karyawannya dalam pengambilan keputusan yang relevan dengan tanggung jawab mereka. Namun, sambil tetap mempertahankan tingkat pengawasan yang diperlukan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi karyawan dan juga memungkinkan karyawan-karyawan itu untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka, sambil tetap memungkinkan manajer untuk memantau kinerjanya secara efektif. Apakah jawabannya sudah terjawab? Pertanyaannya sudah terjawab. Sudah, Alia. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nimas. Kekurangan dan kelebihan dari 3 jenis pengawasan tradisional. Yang pertama, kekurangan pengawasan diagnostik, yaitu memerlukan waktu lama untuk pengawasan hingga akhir standar yang dibuat. Yang kedua, adanya variabel-variabel lain menghambat pemenuhan standar. Kelebihan pengawasan diagnostik. Hasil analisa dimanfaatkan untuk membuat standar berikutnya. Yang kedua, standar dijadikan sebagai motivasi dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Kemudian kekurangan sistem pengawasan interaktif, yaitu terdapat hambatan dalam berkomunikasi. Kelebihan sistem pengawasan interaktif yaitu mendapatkan informasi yang detail mengenai kegiatan operasional pekerjaan. Yang terakhir, kekurangan sistem pengawasan batasan-batasan, yaitu pengawasan langsung dari atasan sedikit berkurang karena sudah ada prosedur atau aturan-aturan untuk para pekerja. Kelebihannya yaitu sistem pengawasan terstruktur dan juga semua prosedur memudahkan pekerja dalam kegiatan operasional. Apakah sudah menjawab, Nimas? Sudah, terima kasih Angel. Oke, sama-sama. Oke, mungkin yang terakhir di sini saya mau jawab pertanyaan dari Siva. Pertanyaan itu tadi kurang lebih kayak ada suatu kasus. Nah, itu pertanyaannya gimana caranya agar suatu kejadian tersebut itu ke depannya nggak terulang lagi dan gimana seorang manajer itu bisa memastikan bahwa semua karyawannya itu mengikuti SOP ya. Jadi karena sesuai yang udah dijelasin tadi, makanya pentingnya adanya pengawasan dan pengendalian ini. Nah, tadi juga dijelasin kan kalau di dalam pengawasan ini itu perlu adanya perencanaan. Nah, perencanaan itu untuk bisa juga dipakai untuk menentukan suatu standar. Jadi kita menetapkan suatu standar kepada karyawan yang kita berharap karyawan ini nanti memenuhi standar kita yang udah kita tetapkan. Kalau misalnya ternyata kejadiannya di sini itu berkurangnya kualitas produk dan berkurangnya produktivitas itu mungkin dari konsepnya sendiri, perencanaannya sendiri, atau mungkin struktur organisasinya ini mungkin mereka belum direncanakan secara baik, benar, dan jelas gitu. Jadi makanya karena mungkin ada kesalahan-kesalahan tersebut, itu kan berarti nggak sesuai sama rencana ya, termasuk yang nggak sesuai sama rencana apa yang udah ditetapkan sebelumnya. Nah, makanya itu perlu ada yang namanya tindakan korektif tadi untuk kayak menanggapi masalah yang kayak terjadi. Jadi kita kalau udah nggak misalkan ada ketidaksesuaian kayak SOP gitu, mungkin kita nextnya kita perlu evaluasi, terus kita memperbaiki SOP-nya supaya apa namanya kinerjanya ke depannya itu lebih baik lagi dan juga mengkomunikasikan SOP-nya itu lebih jelas lagi kepada anggota-anggotanya gitu. Udah terjawab Sudah belum? sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih juga pertanyaannya. Baik, karena presentasi dari kelompok 12 sudah selesai dan semua pertanyaan dari teman-teman juga sudah terjawab,
Izinkan saya untuk menutup presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam presentasi kelompok 12. Saya Alia Lutfia dari kelompok 1 selaku moderator. Memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah baik dalam perkataan maupun perbuatan selama saya menjadi moderator presentasi kelompok 12. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Maulana. Terima kasih. Oke, terima kasih Alia dan kelompok terakhir yang telah mempresentasikan dan menutup diskusi kita. Sedikit review ya terkait dengan materi hari ini. Tadi saya lihat 3 pertanyaannya saya apresiasi, bagus-bagus sekali. Saya sedikit menambahkan, saya coba elaborasi menjawab 3 pertanyaan tadi ya. Jadi teman-teman pada intinya pengawasan, evaluasi, pengendalian, intinya adalah yang perlu kita garis bawahi adalah membandingkan hasil perencanaan dengan pelaksanaan dan hasilnya. Sekali lagi ya, pada intinya proses pengawasan, evaluasi, pengendalian, apapun itu bahasanya, adalah proses membandingkan antara rencana dan pelaksanaan dan hasil. Jadi begitu. Jadi ketika ada pertanyaan misalnya tadi dari Siva, gimana misalnya sudah mengeluarkan uang, kemudian sudah diselenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai tetapi produktivitasnya menurun. Artinya kita nggak boleh lepas terhadap siklus fungsi yang pertama tadi. Jangan-jangan memang ketika kita merencanakan salah. Jangan-jangan rencananya udah betul, tetapi pada saat proses pelaksanaannya salah. Jadi harus komprehensif ketika kita melakukan pengawasan. Satu contoh misalnya diadakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Ternyata bukan pada bagian itu yang kompetensi pegawainya rendah. Itu misalnya ketika kita menyelenggarakan pelatihan tentang pengelolaan keuangan misalnya. Padahal pegawai kita itu udah ahli-ahli semua di dalam pengelolaan keuangan. Padahal yang perlu kita tingkatkan kompetensinya atau kompetensi pegawai kita yang rendah itu misalnya di bagian apa ya? Misalnya di bagian branding misalnya. Nah, itu kan kita harus telusuri itu dari awal. Apa yang perlu kita tingkatkan, kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan dari pegawai baru kita rencanakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian oke, udah benar ternyata yang kurang dari pegawai kita adalah personal branding misalnya. Kemudian udah kita rencanakan ada pelatihan peningkatan keterampilan personal branding. Tetapi misalnya kita mendatangkan narasumber atau pelatih yang kurang relevan dengan kebutuhan kita, nah itu juga perlu kita perhatikan. Nah, kemudian tadi betul ya bahwa kita punya dilema, ada dilema misalnya kita memberikan otonomi sebebas-bebasnya kepada pegawai, tetapi kita juga punya kebutuhan untuk mengawasi para pegawai. Kalau saya amati, kalau saya baca ataupun saya rasakan sendiri, memang ketika kita diawasi itu kan seperti gimana ya? Yang namanya kerja kalau kayak selalu diawasi aja itu kan nggak bagus juga. Tetapi kalau misalnya kita tidak diawasi juga nggak bagus juga. Jadi apapun itu pengawasan itu tetap diperlukan. Apakah itu soft, nggak terlalu ketat, ataupun kita melakukan pengawasan dengan ketat. Oleh karena itu, berbagai macam teknik pengawasan, teknik evaluasi itu tetap perlu dikombinasikan. Jadi misalnya kita kenal ada istilah pengawasan formal, pengawasan non formal, pengawasan informal itu tetap perlu dilakukan. Pengawasan informal itu ya misalnya ketika kita melihat sesuatu yang kurang sesuai gitu ya terhadap kinerja pegawai, kita bisa melakukan misalnya tadi pengawasan interaktif, misalnya kita bisa ajak komunikasi pegawainya dan seterusnya. Ataupun misalnya
kalau kita mau melakukan pengawasan secara formal, berarti kan kita melakukan rapat dan seterusnya, kita lakukan evaluasi, kita identifikasi masalah dan seterusnya. Oleh karena itu, terlepas bahwa misalnya pegawai itu tidak nyaman karena diawasi, pengawasan itu tetap diperlukan. Sebagai contoh misalnya saya ngajar kan tetap diawasi ya, baik itu pimpinan maupun mahasiswa sendiri. Teman-teman nanti kalau mau isi nilai, kalau mau lihat nilai itu kan harus mengisi EDOM ya, evaluasi apa singkatannya saya lupa tiba-tiba. Intinya evaluasi dosen oleh mahasiswa. Nah bahkan dosen juga diawasi begitu. Karena itu juga perlu untuk bahan perbaikan ya. Jadi misalnya nanti ada masukan ke dosen, dosennya jarang masuk, sibuk rapat misalnya. Nah itu akan jadi masukan baik itu untuk dosen itu sendiri maupun dari pimpinan. Nah mungkin itu teman-teman tambahan dari saya. Jadi saya selalu mengingatkan di setiap pertemuan bahwa proses manajemen ini merupakan suatu siklus, dimulai dari perencanaan sampai terakhir adalah proses pengawasan. Itu ya, saya mungkin akan lanjut dengan sharing-sharing kita berkaitan dengan tugas observasi. Tetapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan pengawasan. Oke, teman-teman kalau tidak ada, tadi saya sudah share ya format PowerPoint untuk presentasi minggu depan, kemudian juga format template artikel untuk UAS kita. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan berkaitan dengan format-format yang sudah saya serahkan. Yang pertama adalah format PPT ya. Yang pertama ada cover. Cover ya seperti biasa ada judul, kemudian nama kelompok dan seterusnya. Kemudian di slide berikutnya tolong ditambahkan profil lembaga atau profil organisasi yang teman-teman observasi. Isinya apa aja Pak? Ya bisa nama perusahaan, alamat, kemudian profil singkat misalnya kalau teman-teman misalnya di observasi di BEM EA misalnya, berarti kan ini merupakan lembaga eksekutif mahasiswa yang membawahi beberapa prodi, diantaranya titik-titik, alamatnya di mana dan seterusnya. Jadi kita punya gambaran teman-teman itu observasi di lembaga yang seperti apa. Nah, sebisa mungkin kalau kita dikasih, kalau teman-teman dapatkan, bisa ditambahkan struktur organisasinya. Jadi teman-teman paham ataupun pembaca itu paham, saya paham bahwa misalnya teman-teman, oh teman-teman ini observasinya atau melakukan wawancaranya mungkin untuk kepala divisinya atau ketua umumnya gitu ya. Jadi kita punya gambaran terhadap organisasi yang teman-teman observasi. Kemudian yang ketiga adalah tujuan observasi. Nah, teman-teman, sebaiknya, seyogyanya, teman-teman ketika sebelum melakukan observasi itu sudah menentukan tujuan observasinya. Sebagai contoh misalnya kelompok manajemen sumber daya manusia gitu ya, kelompok manajemen sumber daya manusia ingin mengobservasi tentang misalnya seleksi penerimaan pegawai atau seleksi penerimaan anggota baru misalnya. Nah, di situ ketika dalam proses seleksi itu kan pasti ada proses atau ada poin-poinnya tuh. Mulai dari misalnya penentuan kriteria, kemudian proses seleksinya seperti apa, mungkin kendala dan solusinya. Dan itu 3 poin tadi yang saya sebutkan ini bisa menjadi tujuan observasi teman-teman. Nah, ketika teman-teman tadi ya sudah menentukan topik apa yang mau diobservasi, teman-teman harus rumuskan tujuan observasinya ada berapa. Nah, kalau bisa jangan hanya satu tujuannya, karena pasti di dalam satu topik itu nggak mungkin hanya satu poin, hanya satu tujuan. Jadi teman-teman sekali lagi ya, jadi ketika teman-teman sudah menentukan topik, silahkan rumuskan tujuan observasinya. Saya kasih contoh lagi misalnya misal pengawasan yang hari ini presentasi. Teman-teman ingin melakukan ketika teman-teman ingin mengobservasi proses pengawasan program misalnya teman-teman observasinya di BEM ya.
teman-teman topiknya mau ambil proses pengawasan pelaksanaan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa misalnya. Berarti kan yang pertama teman-teman misalnya bisa menentukan bagaimana proses pengawasannya, kemudian kriteria apa yang digunakan dalam pengawasan, kemudian tindak lanjut dari pengawasan seperti apa dan seterusnya. Berarti kan itu udah 3 tuh. Nanti teman-teman bisa explore mandiri kira-kira dari topik yang teman-teman sudah tentukan itu kira-kira tujuannya apa saja gitu ya. Jadi minimal sih kalau bisa 3 lah. Lebih baik. Itu. Kemudian slide berikutnya saya minta teman-teman ada hasil observasi ya, hasil observasi. Nah, hasil observasi ini tentunya harus sama atau harus terkait dengan tujuan observasi. Jadi kalau tujuan observasinya ada 3, berarti poin hasil observasinya juga harus 3. Kemudian ada setelah hasil observasi ada analisis kritis ya atau atau pembahasan. Nah, di poin ini teman-teman tolong teman-teman bisa bandingkan, antara literatur yang ada atau referensi yang ada terhadap hasil observasi teman-teman. Sebagai contoh misalnya salah satu tujuan observasinya ingin mengetahui kendala dalam proses rekrutmen misalnya. Nah, itu kan teman-teman sudah dapatkan data itu di hasil observasi. Nah, kemudian teman-teman cari referensinya, kira-kira sama nggak dengan referensi yang sudah ada. Kalau sama, kesamaannya seperti apa, kemudian kalau berbeda, berbedanya di bagian mana. Jadi poin pembahasan itu di situ. Jadi setelah teman-teman mendapatkan informasi dari tempat observasi, kemudian teman-teman bandingkan dengan referensi yang ada. Kemudian yang keenam, kesimpulan dan saran. Ya, seperti itu, teman-teman pasti paham untuk merumuskan kesimpulan dan saran. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasinya seperti apa, Pak? Ya, hanya foto aja. Foto, kalau teman-teman melakukan take video, ya silahkan dilampirkan, gitu ya. Kalau itu mau observasi secara langsung, luring, ya silahkan didokumentasikan. Kalau misalnya by Zoom juga silahkan. Oke, mungkin itu teman-teman untuk format PowerPoint hasil observasi atau yang perlu teman-teman presentasikan minggu depan. Ada pertanyaan? Atau sudah paham semua? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke template atau format artikel UAS ya, format artikel UAS. Teman-teman sebagai informasi, artikel UAS ini nanti dikumpulkan di minggu terakhir. Sekali lagi, artikel UAS ini dikumpulkan di minggu terakhir. Nanti kita tidak ada pertemuan tatap muka, jadi langsung penilaian saya ambil dari artikel ini. Nah, teman-teman dalam prosesnya ketika teman-teman sudah selesai menulis artikelnya, ketika teman-teman mau melakukan konsultasi, itu sangat dipersilahkan. Nah, saya rencananya di minggu terakhir itu bagi yang mau saja ya, sekali lagi bagi yang ingin saja, bagi yang mau saja, di hari Kamis itu saya persilakan teman-teman untuk ketemu saya, misalnya kalau mau, tapi luring ya, ketemu saya untuk konsultasi atau misalnya mendapatkan catatan dari saya dari artikel yang sudah disusun. Nah, itu nanti kita nggak akan ketemu satu kelas bareng begitu. Jadi ya silahkan bagi kelompok yang mau konsultasi silahkan, bagi yang sudah pede dengan tulisannya ya langsung dikumpulkan. Nah, untuk jamnya hari Kamis itu seharian saya akan ada di kampus di minggu terakhir. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau konsultasi silahkan saja dibawa artikelnya, cetak. Nanti kita akan diskusi di ruang saya, di ruang dosen ya. Jadi nanti satu kelompok masuk. Nah, itu nanti
semua kelas seperti itu. Saya kebetulan di semester ini pegang mata kuliah pengantar manajemen itu ada 4 kelas. Nah, tapi itu nanti saya tentukan. Jadi kalau kelas ini kan mulai jam 8 sampai jam 10, berarti kalau ada teman-teman yang mau konsultasi berarti ada dari jam 8 sampai jam 10. Jadi nggak tumpuk-tumpuk gitu. Nanti kalau teman-teman datang jam 11 ketemu kelas yang lain gitu. Oke, itu ya teman-teman untuk artikel UAS. Jadi saya beri kesempatan misalnya teman-teman ingin konsultasi terkait hasil akhir ya, terkait hasil akhir. Karena di setiap minggunya nanti akan saya tanyakan progresnya untuk artikel teman-teman. Mungkin ada kendala dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa dibuka masing-masing di HP-nya ya. Saya nggak, oke, mungkin saya share screen aja. Saya share screen template artikel kita untuk UAS. Nah, teman-teman, untuk template artikel kita, yang pertama ada judul ya. Judul tolong disesuaikan saja dengan topik yang teman-teman pilih. Sekali lagi, saya sarankan jangan ambil utuh topik makalah atau topik presentasi teman-teman ya. Jadi nggak banyak. Saya selalu ambil contoh misalnya MSDM. Kalau teman-teman observasi tentang manajemen sumber daya manusia di lembaga tentunya akan banyak sekali gitu ya, mulai dari proses analisis perencanaan sampai PHK misalnya. Itu kan ada mungkin 8-9 poin gitu. Nanti teman-teman kebanyakan, mending ambil saja salah satu subtopik, kemudian itu teman-teman bahas secara mendalam. Oke, itu judul. Kemudian autor. Autor ini penulis ya. Penulisnya semua anggota kelompok, silakan ditulis. Nah, ditambah dosen pengampu ya. Berarti kan ada nama saya dan juga nama Pak Sofwan. Nah, itu gelarnya nggak usah ditulis, hanya nama saja. Kemudian untuk alamat email, teman-teman bisa cek di web FE ya. Itu udah lengkap banget. Nah, kemudian abstrak. Nah, abstrak ini teman-teman berisikan tujuan. Nah, tujuan itu apa? Berarti kan tujuan dari observasi tadi ya yang sudah kita tentukan 3 sampai ya sekian tujuan itu teman-teman tuliskan. Kemudian metode. Nah, teman-teman, metode yang teman-teman gunakan itu adalah kualitatif studi kasus. Ini bocoran ringan-ringan ya. Jadi kalau teman-teman kan belum dapat metode penelitian, mata kuliah metode penelitian. Jadi kita belajar apa ya bahasanya, belajar ringan-ringan aja berkaitan dengan metode penelitian. Jadi metode yang teman-teman gunakan itu adalah metode kualitatif studi kasus. Nah, teknik pengumpulan datanya, teman-teman pasti kan melakukan wawancara. Berarti teknik pengumpulan data yang pertama wawancara. Mungkin teman-teman melakukan pengamatan. Itu juga boleh dimasukkan. Jadi ada paling tidak ada 2 teknik pengumpulan data. Seperti itu. Nanti teman-teman tadi saya share beberapa contoh artikel hasil observasi mahasiswa yang terbit ya. Jadi itu teman-teman bisa dibaca, dipahami logika berpikirnya, nanti bisa di ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Kemudian setelah metode, hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini ya hasil observasi tadi. Jadi ketika tadi tujuan penelitiannya, tujuan observasinya ada 3, berarti hasil penelitiannya minimal ada 3. Nah, abstrak ini hanya highlight-highlightnya ya. Jadi ringkas-ringkas saja, maksimal 200 kata. Nah, di atas ini abstrak bahasa Inggris, yang di bawah adalah abstrak bahasa Indonesia. Nah, kemudian introduction. Nah, introduction ini teman-teman adalah latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini tentunya ketika teman-teman nantinya akan browsing referensi berkaitan subtopik yang teman-teman pilih, pasti akan banyak sekali artikel-artikel yang membahas subtopik itu ya. Nah, teman-teman bisa ambil dari situ. Nah,
tolong nanti ketika teman-teman mengambil dari artikel-artikel yang sudah ada, begitu ya, referensi-referensi yang sudah ada, jangan hanya kopas ya, jangan hanya copy paste, tapi tolong diparafrase juga. Nah, kalau teman-teman kesulitan melakukan parafrase secara mandiri, sekarang kan sudah banyak tools ya untuk parafrase. Teman-teman silahkan pakai tools-tools online yang tersedia, cari aja yang gratis. Paling gampang ya ChatGPT. Teman-teman kalau pakai ChatGPT kan dia tinggal tolong parafrasekan paragraf berikut, gitu aja udah. Dia akan membantu kita untuk memparafrase. Kemudian literatur review itu ya berkaitan dengan pustaka atau teori-teori berkaitan dengan subtopik yang kita pilih. Misalnya teman-teman ambil tadi ya seleksi pegawai. Itu kan pasti banyak banget di internet prosedur seleksi pegawai, kriteria dalam eh, seleksi pegawai, kemudian kendala dalam seleksi pegawai dan seterusnya. Itu teman-teman bisa ambil dari referensi-referensi yang sudah ada. Kemudian metode sama ya, tadi sudah saya sampaikan teman-teman, metode yang dipakai adalah kualitatif, pendekatan kualitatif studi kasus. Nah, teman-teman nanti bisa ditambahkan bagaimana pengambilan datanya, pengumpulan data tadi sudah saya jelaskan pakai wawancara dan observasi atau pengamatan. Kemudian teman-teman observasinya di mana, ini ditambahkan di bagian metode. Misalnya siapa yang menjadi informan atau siapa yang diwawancarai, teman-teman bisa masukkan di bagian metode ini. Bagaimana menganalisis datanya, teman-teman bisa ditambahkan di bagian ini. Nah, teman-teman untuk gambaran, teman-teman bisa baca artikel yang sudah saya share ya. Jadi teman-teman punya gambaran apa yang mau ditulis di bagian metode. Nah, kemudian saya masuk ke hasil ya, hasil dan pembahasan. Nah, hasil teman-teman sekali lagi, kalau tujuan observasinya atau tujuan penelitiannya ada 3, jadi di sini setidaknya ada 3 sub topik ya, ada sub hasil. Jadi kalau misalnya tujuannya ada 4, berarti hasilnya juga harus ada 4 atau ada sub hasil sebanyak 4. Nah, hasil ini sesuaikan dengan tujuan observasi masing-masing kelompok. Nah, conclusion, area kesimpulan dan saran, nah ini bisa diambil dari PPT yang teman-teman ambil kemarin ya, atau teman-teman buat sebelumnya. Sama halnya dengan PPT ataupun teman-teman membuat makalah, kesimpulan atau saran ini tentunya berkaitan dengan hasil temuan kita. Jadi misalnya hasil penelitian kita ada 4, hasilnya seperti apa, masukkan di bagian kesimpulan. Kalau misalnya teman-teman mau merumuskan rekomendasi, tentunya teman-teman bisa lihat dari hasil ya. Jadi misalnya proses seleksinya di sana terlalu sederhana misalnya. Seharusnya sebelum melakukan seleksi, menentukan kriteria dan seterusnya itu teman-teman harus masukkan di situ. Jadi rekomendasi ini bisa juga untuk tempat teman-teman melakukan observasi. Nah, referensi atau daftar pustaka pasti teman-teman sudah paham lah ya untuk menuliskan daftar pustakanya. Kemudian catatan penting teman-teman sekali lagi tolong ketika teman-teman mengambil bahan atau mengambil referensi dari literatur yang sudah ada, tolong sekali lagi diparafrase untuk menghindari plagiasi. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin ya, sekali lagi sebisa mungkin, tolong teman-teman ketika mengambil referensi jangan dari blog gitu ya, karena saya lihat di makalah itu beberapa masih ada yang ngambil dari blog. Kalau website saya masih oke, tapi kalau dari WordPress, blog, sebisa mungkin jangan. Utamakan referensi dari sumber-sumber utama. Sumber-sumber utama itu apa? Pertama buku, kedua adalah artikel hasil penelitian atau artikel jurnal gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman. Sebelum saya stop share, apakah ada pertanyaan? Sebelum saya
tutup ya, teman-teman. Saya ingin tahu progres teman-teman, kendalanya seperti apa, atau apakah sudah melakukan observasi. Nanti kita sharing-sharing gitu ya. Mungkin ada solusi atau kendala dari teman-teman. Nah, sedikit tambahan karena kemarin banyak banget yang tanya ke saya. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman itu observasi di lembaga yang tidak memerlukan surat pengantar, ya silahkan saja. Karena kemarin ada yang tanya, Pak, apakah surat pengantar itu wajib? Saya bilang tidak. Sekali lagi ya, surat pengantar itu enggak wajib, bergantung dengan lembaga yang teman-teman observasi atau organisasi yang teman-teman observasi. Kalau misalnya organisasi yang teman-teman observasi itu nggak perlu surat pengantar dari fakultas, ya nggak usah disiapkan. Tapi kalau misalnya teman-teman observasi di tempat yang minta gitu ya, minta surat pengantar, ya teman-teman harus siapkan. Cuman saran saya cari yang gampang-gampang aja, organisasi yang gampang-gampang aja. Jadi kita nggak perlu ribet dengan surat menyurat. Kemudian kemarin ada yang tanya lagi, Pak, apakah observasinya kita perlu take video wawancara? Saya bilang enggak. Jadi silakan saja. Dokumentasi yang saya perlukan adalah dokumentasi ketika teman-teman wawancara ataupun observasi. Saya enggak perlu lihat gitu ya. Saya enggak perlu lihat proses teman-teman melakukan wawancara. Karena bisa jadi mungkin wawancaranya sama kakak tingkat yang lagi PDKT misalnya. Kadang-kadang kan obrolannya pribadi. Saya kan nanti kalau lihat juga nggak enak gitu ya. Oke, teman-teman, kita sharing-sharing dulu ya. Saya ingin tahu progres teman-teman. Mulai dari kelompok 1, kalau nggak salah Alia dan kawan-kawan. Ada kendala, Alia? Sejauh ini aman sih Pak. Kita belum observasi, niatnya besok hari Jumat. Oke, rencananya mau di organisasi apa? BEM Fakultas Ekonomi Pak. Oke, topiknya mau ambil apa? Yang ini apa namanya, perilaku individu dalam organisasi. Oke, kira-kira sudah nentuin tujuannya nggak? Tujuan observasi yang tadi saya bilang. Tujuan udah sih Pak. Ada berapa? Ada 4. Oke, aman ya. Aman Jadi, Pak. jadi harus ditentukan dulu tujuan observasinya. Jadi ketika kita datang ke sana, dalam tanda kutip, nggak tahu apa yang mau ditanyain gitu ya. Jadi kita udah terfokus apa yang mau kita lihat di organisasi tersebut. Oke, Alia, terima kasih. Kelompok 2 siapa? Kelompok saya Citra sama Raka sama Alma, Pak. Oke, Natasha, Sharon, Ros, sama Tanamal. Oke, Natasha apa? Ada kendala nggak? Sejauh ini enggak, Pak. Kami sudah melakukan observasi ke ke suatu lembaga usaha tempat les. Oke, tapi tujuannya udah ditentukan? Udah ada belum? Sudah. Itu Oke, aman tujuannya ya? tuh kayak pertanyaan gitu kan, Pak? Kayak poin-poin dari pertanyaan. Boleh. Jadi dari tujuan itu kita terjemahkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Aman ya? Oke, kelompok 3. Saya, Pak. Oke, Iren. Gimana Iren? Progresnya? Belum wawancara sih. Rencananya nanti wawancaranya weekend. Ini udah weekend, Pak. Mau di mana observasinya? Ini kalau itunya via Zoom. Ya maksudnya organisasinya apa? BEM EA, Pak. Oke. Itu ya pesan saya, tujuannya juga tolong ditentukan. Jadi kita fokus gitu apa yang mau kita tanya. Mau nanya, Pak, Hmm? untuk plagiasi artikelnya itu minimal berapa ya, Pak? Ya kalau minimal sih 25 lah untuk awal. 30 lah, 30. Nggak terlalu berat. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Iren. Kelompok 4. Iya, Pak. Oke. Bu
Putri. Gimana Putri? Buat kelompok 4 udah aman sih Pak, buat tujuannya juga udah ditentuin. Paling kita lakukan observasinya besok kemungkinan, tapi masih nunggu dari yang diwawancarainya juga Pak. Oke. Mau observasi di mana? Organisasi BEM EA Pak. Oke, PMA juga ya. Yang Iya. penting boleh di organisasi yang sama, tapi jangan satu topik ya. Iya Pak. Oke. Pak, sebelumnya Pak, Hmm? saya mau tanya, buat orang yang diwawancaranya itu bidangnya apa harus sesuai sama topik yang kita ajukan atau nggak apa-apa beda Pak? Nggak apa-apa, beda. Nggak apa-apa. Makasih Pak. Hmm. Ya, sebisa mungkin sih sama ya, tapi kalau memang terpaksa beda ya silahkan aja. Saya nggak mau memberatkan. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Oke. Tadi kelompok 5, kelompok 6. Saya, Pak. Saya Sabil sama Novia. Oke, gimana Veriska? Sejauh ini aman, Pak. Mau observasi di mana? Niatnya nanti malam lewat Zoom gitu, Pak. Observasi BEM EA. Oke, banyak yang di EA ya. Iya. Kamu topiknya apa? Mau ambil subtopik apa? Apa yang mau diobservasi? Kita itu kan dapatnya manajemen strategi ya, Pak. Nah, kita pengen subtopiknya penyusunan strateginya. Oke. Nah, itu tolong tujuannya jangan hanya satu ya nanti ya. Biar apa hasil yang kita dapatkan juga nggak terlalu sedikit. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tadi 6, 7 siapa? Saya Pak, Oke, Siva, gimana progresnya? udah ngelakuin observasi sih Pak, tinggal itu. Bikin PowerPoint-nya. Mm-mm. Oke. Gimana observasinya? Tapi ada beberapa yang masih harus ditinjau ulang gitu loh Pak. Oh ya. Kalau merasa atau dirasa datanya informasinya kurang, boleh observasi lagi, wawancara lagi. Baik Pak. Oke. Organisasinya apa? PMEA juga? Enggak, Pak. Rencananya kita kelompok 7 itu mau BPM, kalau enggak BSOKC, Pak. Oke. Bagus, bagus. Lanjut ya. Tadi berapa? 8? 7 ya? 8 sekarang. Saya Pak. Nurul, gimana Nurul? Sejauh ini aman Pak. Kita udah bikin pertanyaannya, lagi mau wawancara narasumbernya aja Pak. Oke, narasumbernya siapa? Itu Kawitan dari BMPEA Pak. EA juga. Oke. Terima kasih Nurul. 8, 9. Saya Pak. Silviani. Gimana Sil? So far aman Pak, udah melakukan observasi dan wawancara juga. Tinggal buat PPT-nya. Oke, organisasinya apa? BMEA. EA juga. Oke. Atau yang tanya nggak dosen pembina BMEA siapa? Enggak sih. Oke, 9 ya tadi ya. 10 silakan. Siapa 10? Saya Pak sama Hafsa dan Naswa. Oke, Tia. Gimana progresnya? Aman-aman aja Pak. Oke ya. Kalau saya lihat ini berarti minggu depan udah siap ini semua ya. Apa namanya? Presentasi semua. Tia gimana progresnya? Di mana observasinya? Kita ngambil observasi komunitas jalur cerdas Pak. Oke, bagus. Apa topiknya? Topiknya hubungan motivasi dengan kepemimpinan. Oke. Itu harus ditentuin ya ininya. Ya, Pak. Fokusnya, tujuannya. Kalau mau lebih difokusin lagi juga nggak apa-apa dari segi judulnya, biar nggak terlalu luas. Ya. Gitu ya Tia, nanti didiskusikan sama kelompoknya. Iya Pak. Tadi 10, 11 sekarang, silakan. Saya Pak, saya sama Reza dan juga Natasha. Oke, kasih. Kelompok Gimana kami observasinya? ini progresnya aman-aman aja Pak. Baru besok paling pengen observasi langsungnya. Oke, di mana observasinya?
Kan materi yang kami dapat itu tentang kepemimpinan. Terus topik yang mau diambil itu tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap keberlangsungan program kerja dan kegiatan dalam himpunan mahasiswa Islam. Oke. Udah ditentuin tujuan-tujuannya? Udah Pak, kita udah nentuin pertanyaannya, ada 6 pertanyaan. Oke. Kalau bisa, oke, nah, lanjut dulu. Kelompok 11 terima kasih. Kasih. Kelompok 12? Iya Pak, jadi kalau untuk kelompok 12 sendiri itu rencananya mau wawancarain atau observasi BPM FE tentang pengawasan dan pengendalian organisasi. Jadi rencananya itu ke Komisi 2A sih Pak, cuman karena belum dapat konfirmasi lagi dari pihak BPM-nya karena mau didiskusin lagi katanya siapa yang bisa bantu wawancara. Jadi kita masih nunggu untuk wawancaranya itu kapan. Oke, terima kasih Ali. Oke ya teman-teman, sedikit tambahan saja tips trik ya untuk menggali data. Jadi teman-teman ketika teman-teman sudah menentukan pertanyaan ya sesuai dengan tujuan tadi, saran saya ketika melakukan wawancara, ketika jangan terpaku terhadap poin-poin pertanyaan yang sudah disusun, gitu ya. Jadi ketika teman-teman itu menyampaikan satu pertanyaan, tapi kurang dalam tuh pertanyaannya, teman-teman harus kejar, gitu ya. Jadi setiap poin itu teman-teman harus improve gitu ya, dikejar sampai dirasa data yang informasi yang kita dapatkan itu lengkap. Jadi jangan hanya terpaku di pertanyaan ini, misalnya tanya, Kak, bagaimana prosedur penerimaan pegawai? Dijawab bla 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 bla. Tapi cuma tipis-tipis tuh, terus langsung pindah ke pertanyaan kedua, pindah ke pertanyaan ketiga. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau dalam hati itu belum merasa puas gitu ya, tolong dikejar aja sampai teman-teman terpuaskan berkaitan dengan fokus itu. Saran saya seperti itu. Jadi jangan cepat puas. Oke, maksud saya tadi kalau misalnya minggu depan sudah siap semua, berarti kan dibuat minggu depan semua presentasinya, minggu berikutnya kita kosong begitu. Tapi kayaknya kita bagi dua aja untuk presentasinya ya. Jadi kita nggak terburu-buru dengan waktu. Tentunya kita kan ketika presentasi mungkin ada satu dua hal yang perlu kita dalami, perlu kita diskusikan, ya kita butuh waktu. Oke, itu teman-teman untuk apa ya, sesi sharing kita singkat saja. Yang penting progresnya aman semua. Tadi saya belum dengar ada kendala. Yang penting semuanya di minggu depan sudah siap sedia. Untuk urutan presentasinya silahkan diatur oleh PC ya. Mau diacak lagi silahkan, mau sesuai dengan urutan kemarin silahkan. Itu sesuai kesepakatan teman-teman aja. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan teman-teman? Alin silahkan. Pak, izin bertanya Pak, untuk artikelnya sendiri itu kan kalau dicontoh dia pakai bahasa Inggris ya Pak. Cuman kalau untuk kita buatnya itu juga harus bahasa Inggris atau boleh bahasa Indonesia gitu Pak? Oke, nanti yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, tapi untuk tagihan ke saya untuk UAS bahasa Indonesia dulu. Berarti ada bikin dua gitu ya Pak, yang versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Enggak, satu aja. Oke, Bahasa makasih Pak. Indonesia aja. Makasih Pak. Oke, Alia. Saya mau tanya mengenai presentasinya, Pak. Itu nanti presentasinya kayak biasa akan ada sesi tanya jawab gitu atau kita presentasi aja, Pak? Iya, ada. Kasih, Pak. Kalau teman-teman nggak ada yang nanya, nanti saya yang nanya. Tenang aja. Ada lagi? Citra. Bapak, saya mau nanya, untuk deadline-nya itu berarti kalau untuk yang PPT, deadline-nya minggu depan tanggal 7. Terus kalau untuk yang artikel ilmiah itu tanggal 21. Sebentar, saya mau pastikan. Sekarang kita harusnya minggu keberapa?
sekarang. 13 sama 14 ya? Iran kita 13 sama 14 ya sekarang? Nggak seharusnya. Di pertemuan, di perkuliahan yang lain juga. Minggu ini harusnya 13 sama 14. Kayaknya sih 13 ya Pak. Soalnya kan ada ada juga yang belum apa, yang nggak ada bapaknya. Jadi mungkin 13 Pak. 13 ya. Berarti kita 3 pertemuan lagi. Ya, berarti minggu depan pertemuan ke-14 tanggal 7. Ya, Citra. Tanggal 21 deadline UASnya. Oh iya baik Pak. Terus untuk presentasinya itu bakalan offline atau online? Minggu depan rencananya kita offline sih. Untuk 2 minggu lagi saya nggak bisa janji bisa offline atau online. Oh, oke baik Pak. Terima kasih. Yang penting minggu depan kita offline. Ada lagi teman-teman? Saya mau nanya Pak. Silakan. Jadi kan untuk eh, organisasinya yang mau itu kan misalkan di BEM Pak. Kalau misalkan di BEM-nya itu kita observasi ke divisi tertentu itu boleh gak sih Pak? Misalkan divisi sosma gitu. Boleh, boleh. Nah, jadi boleh di ini nggak Pak? Kayak satu itu secara BEM-nya, kegiatan BEM-nya. Yang satu lagi untuk salah satu divisi dari BEM-nya itu. Maksudnya diinin apa? Jadi itu kita misalkan tentang ininya Pak, budayanya misal. Terus kita observasinya tentang budaya di BEM-nya. Terus ada lagi budaya di salah satu divisi BEM-nya itu. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada dua Pak, boleh Pak? Tapi kalau menurut saya sih harusnya satu ya, karena di satu organisasi. Ditentukan aja mau di divisi sosma itu atau langsung keseluruhan di BEM-nya itu. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Jadi saya rasa, oke, Alin silakan. Pak, maaf mau nanya lagi. Tadi kan Bapak bilang kalau misalkan mau konsultasi itu hari Kamis. Kamisnya itu Kamis depan atau gimana Pak? Bentar, saya lihat kalender ya. Tanggal 7, 14, 21. Kalau konsep yang saya sampaikan tadi sih harusnya tanggal 21. Tetapi nanti setiap minggunya ketika teman-teman mau konsultasi, silahkan. Gitu ya. Sambil saya update progres, kalau misalnya ada catatan silahkan. Oke, terima kasih Pak. Oke. Yang lain silahkan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, bisa kita cukupkan. Minggu depan semoga kita bisa offline ya. Semoga kita bisa offline biar kita dapat esensinya gitu ya dalam perkuliahan. Mungkin itu teman-teman, karena kita tadi membuka tidak dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kemudian proses observasi sampai dengan pembuatan produk observasi, mulai dari PPT, presentasi, sampai dengan artikelnya nanti diberikan hasil yang terbaik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.